Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam renungan kita pada hari ini. Tema hari ini berbicara tentang memperdamaikan hubungan. 2 Korintus 5 ayat 18 berkata, "Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah bagaimana caranya kita memperdamaikan hubungan dalam rangka membangun relasi yang kuat dan sehat dengan sesama? Membangun relasi yang kuat dan sehat dengan sesama akan dapat diwujudkan apabila kita sanggup untuk memenuhi 3 kualifikasi penting, yaitu yang pertama, mampu untuk hidup sebagai orang yang telah didamaikan dengan Kristus, yang menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 18a berkata, "Dan semuanya ini dari Allah." Lihat juga ayat 17 yang berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi, jika kita semua menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dalam diri kita adalah dari Allah dan merupakan anugerah Allah semata, maka kita tidak akan terjebak pada kesombongan rohani yang menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, kita akan mampu untuk membangun relasi yang baik dengan orang lain, bahkan mampu untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul antara kita dengan sesama. Yang kedua, mampu untuk memandang sesama sebagai orang yang telah didamaikan oleh Kristus dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 18b berkata, "Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya." Lihat juga ayat 16a yang berkata, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia." Jadi, jika kita mampu untuk memandang sesama kita, anak-anak Tuhan, siapapun dia, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun, sebagai orang yang juga telah didamaikan oleh Kristus dengan dirinya, maka itu akan memampukan kita untuk membangun relasi yang kuat dengan sesama. Karena kita menyadari bahwa sebagai orang-orang yang telah didamaikan oleh Kristus, kita wajib untuk hidup dalam damai dengan sesama. Yang ketiga, mampu untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan pendamaian terhadap sesama. 2 Korintus 5 ayat 18c berkata, "Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Lihat juga ayat 19 yang berkata, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Jadi, sebagai orang-orang yang telah didamaikan dengan Kristus, agar kita dapat membangun relasi yang kuat dan sehat dengan sesama, tidak cukup apabila kita hanya menjaga agar suasana kedamaian selalu terjaga. Melainkan lebih daripada itu, kita harus mampu untuk senantiasa berinisiatif di dalam menciptakan kedamaian di tengah situasi apapun yang kita hadapi. Inilah makna dari Matius 5 ayat 9 yang berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kesimpulan untuk renungan ini, komunikasi yang sehat dengan sesama dan penyelesaian konflik bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan apabila kita tidak mampu untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah didamaikan oleh Kristus dengan dirinya. Karena itu kita berkewajiban untuk menjadi pembawa-pembawa damai di tengah dunia, di dalam konteks apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.